Yang terjadi justru 3 orang ini ditersangkakan kemudian dipidana 5 tahun penjara karena dianggap melanggar undang-undang keimigrasian, menyelundupkan orang ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Aduh. Meskipun orang-orang ini adalah warga Myanmar, tapi dia manusia, bukan setan, bukan gondoruo, bukan tuyul. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Kali ini saya mau menceritakan adanya tragedi hukum yang terjadi di negeri ini. Dan kali ini menimpa saudara sebangsa kita di provinsi paling barat di Indonesia, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Luar biasa. Ceritanya begini, ada nelayan di sana, ada 3 orang kalau nggak salah. Pada saat melaut, dia melihat ada pengungsi dari Rohingya, dari Myanmar, terkatung-katung di sana. Dan memang sudah banyak para pengungsi Rohingya itu ada yang di Aceh. Karena apa? Karena Aceh dekat sekali dengan Rohingya. Jadi melalui laut lepas mereka terkatung-katung di laut, dan atas dasar kemanusiaan, para nelayan ini menolong mereka. Ini karena ada anak-anak, ada perempuan dan sebagainya, ditolonglah, dibawa ke daratan. Apa yang salah? Secara kemanusiaan harusnya 3 orang ini harus diberikan piagam penghargaan sebagai manusia Pancasila. Karena dia sudah melakukan tugas sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang terjadi bukan itu. Yang terjadi justru 3 orang ini ditersangkakan kemudian dipidana 5 tahun penjara karena dianggap melanggar undang-undang keimigrasian, menyelundupkan orang ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Aduh. Apa yang terjadi dengan hukum di negeri ini? Jadi kalau saya melihat ada Dewi Keadilan itu adalah buta matanya, ini terjadi para penegak hukum buta hati dan matanya. Polisi, jaksa, dan hakim, mengapa kalian masih buta hati dan nurani? Orang yang menolong orang lain dipersangkakan, kalaupun ditegur, dipersalahkan boleh karena melanggar undang-undang keimigrasian dan sebagainya. Tapi motifnya ini adalah motif kemanusiaan. Yang jelas sudah saya baca dari berbagai narasi, tidak ada motif secara ekonomi dari 3 orang nelayan ini. Kecuali 3 nelayan ini mempunyai motif ekonomi, mengambil keuntungan dengan menyelundupkan orang Rohingya kemudian dibayar. Ini sama sekali tidak murni kemanusiaan. Kenapa ya nurani hakim, jaksa, polisi kok buta? Orang ini, 3 orang ini mempunyai keluarga, mempunyai anak, mempunyai istri. Bagaimana orang yang nelayan biasa, bukan pengusaha yang punya uang banyak, yang bisa membayar, tapi nelayan ini yang hidup dari kehariannya untuk bertahan hidup dengan mengambil hasil laut kita, dihukum 5 tahun. Mungkin beberapa bulan yang lalu ditangkap, dipenjarakan, ditahan segala. Ya Allah. Kali ini saya mohon kepada Presiden sebagai kepala negara harus bertindak. Jangan menunggu yang bersangkutan minta grasi atau pengampunan. Presiden sebagai kepala negara punya kewajiban menegakkan marwah hukum yang berkemanusiaan,
bukan hukum yang buta, bukan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan sahabat Indonesia, kasus 3 orang yang dihukum 5 tahun karena menolong manusia dari Myanmar ini mendapatkan sorotan dari publik luar negeri. Malu kita sebagai bangsa. Katanya kita punya Pancasila, katanya kita punya nurani sebagai bangsa yang toleran. Meskipun orang-orang ini adalah warga Myanmar, tapi dia manusia, bukan setan, bukan gondoruo, bukan tuyul. Mereka-mereka ini wajib diselamatkan, apalagi jelas-jelas tidak ada motif ekonomi dalam pertolongan itu. Please, Bapak Hakim, tolonglah, punya nurani sedikit saja. Malu kalian sebagai manusia kalau menghukum orang yang tidak bersalah. Mungkin mereka bisa dihukum di dunia, tapi nanti kalian-kalian yang mempersangkakan menghukum orang tidak bersalah ini, kalian akan mendapatkan hukuman yang setimpal nanti di alam sana. Saya percaya itu. Sebelum itu terjadi, kalian harus bertindak, harus merevisi. Tolong Bapak Gubernur, tolong Bapak Presiden, do something. Berbuatlah sesuatu untuk menyelamatkan anak bangsa. Anak bangsa yang sudah mengamalkan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sahabat Indonesia, mohon maaf saya emosi. Karena apa? Saya tidak bisa menerima. Nurani saya menolak kalau ada orang yang diperdaya oleh hukum, yang hukum diterapkan secara kaku, hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini yang saya lawan. Siapapun dia. Dan Presiden harus bergerak cepat untuk menyelamatkan orang-orang ini. Menyelamatkan ini. Jangan sampai ada ketidakadilan. Dan mohon maaf ini Bapak Presiden dan para pemimpin negeri ini. Aceh itu adalah daerah yang mempunyai penduduk yang sangat sensitif. Mengapa dulu timbul pemberontakan di Aceh yang berlarut-larut sampai berpuluh-puluh tahun? Karena dirasakan dalam tanda kutip tidak adanya keadilan. Nah sekarang sudah masa damai. Tidak ada lagi GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Mereka sudah lebur menjadi bagian dari anak bangsa, NKRI, Negara Kesatuan Indonesia. Tolong jangan diusik-usik lagi keadilan ini. Nanti kalau ada perlawanan solidaritas dari rakyat untuk membela 3 orang ini, repot kita sebagai bangsa. Sahabat Indonesia, saya mohon para stakeholder di negeri ini yang mempunyai kuasa untuk membebaskan 3 orang saudara saya di Aceh ini, mohon untuk bergerak. Bebaskan 3 orang saudara saya yang tidak bersalah. Bebaskan saudara saya yang tidak bersalah dan bebaskan 3 orang saudara saya yang tidak bersalah. Jangan mempermalukan hukum karena kepicikan, karena kebutaan hati dan nurani kalian-kalian para penegak hukum. Kita selamatkan negeri ini dari orang-orang yang serakah. Dan sekali lagi saya katakan, yang memuja-muja hukum tapi untuk kepentingan tertentu. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini bukan anekdot, ini bukan perumpamaan, dan ini yang terjadi di negara Indonesia, di Aceh, menimpa saudara kita, saudara saya, saudara Anda semua yang ada di Aceh. Kita selamatkan mereka, kita suarakan agar mereka dibebaskan, karena jelas-jelas orang ini sudah mengalami perlakuan yang sangat tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Justru para penegak hukum yang menghukum orang yang Pancasilais ini, orang-orang penegak hukum ini yang sangat tidak Pancasilais menurut saya, karena sudah buta mata hatinya, tidak mempunyai kemanusiaan. Baik sahabat Indonesia, sekali lagi saya katakan, tolong
kepada semua pihak, bebaskan saudara saya di Aceh, jangan sampai menjadi tragedi hukum yang mempermalukan kita sepanjang masa. Karena saat ini di era digital, rekam jejak itu akan terekam ratusan tahun berikutnya. Jangan kita malu, jangan mempermalukan generasi tahun 2020 sekian. Malu kita sebagai bangsa. Baik sahabat Indonesia, demikian suara saya. Sekali lagi saya katakan, Pak Presiden tolong aware, bebaskan mereka. Dan mari kepada sahabat Indonesia, kita sama-sama suarakan. Kita save 3 orang sahabat kita, saudara kita yang di Aceh. Orang ini adalah orang yang mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jangan justru diperlakukan dengan semenang-menang, karena aparat hukum buta hukum dan buta nurani. Jangan sampai kita melihat lagi Dewi Keadilan menangis melihat kasus-kasus seperti ini. Terima kasih, kita bertemu lagi dalam opini Rudi berikutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara. Saya Rudi Eskandar.